Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Baiklah, berikut tugas video untuk melengkapi ujian tengah semester, yaitu laporan COGS dalam mata kuliah Cost Accounting and Management, yaitu dengan dosen pengampu Bu Rahma Wijayanti MS Akun. Baiklah, dalam video kali ini kami beranggotakan 4 anggota, dan 4 anggota ini sekalian menjadi owner dalam usaha kali ini. Yaitu pertama anggotanya Muhammad Rizky Atani, dan selanjutnya Yoga Abdia Baratarawa, selanjutnya Ilham Akbar Sirait, dan selanjutnya Izhar Safawi, yaitu dengan usaha yang kami beri nama Mie Jagoan. Dalam video kali ini akan membahas yang pertama profil dan latar belakang UMKM, selanjutnya data-data usaha, dan selanjutnya klasifikasi biaya, dan terakhir laporan COGS dan laba rugi. Kita akan membahas yaitu pembahasan pertama tentang profil dan latar belakang UMKM. Yaitu yang akan kita bahas yaitu jenis usahanya. Usaha kami ini yang berbentuk manufaktur, yaitu produksi produk. Dan lama berdirinya usaha kami yaitu kurang lebih 72 hari, dari periode bulan Juni sampai bulan Agustus. Nah, owner dari usaha ini sama juga dengan tim dalam video kali ini, dalam UTS kali ini, yaitu Muhammad Rizky Atani, Ilham Akbar Sirait, Yoga Abdia Baratarawa, dan terakhir Izhar Safawi. Nah, produk yang kami jual apa? Dalam mie jagoan ini, usaha mie jagoan ini, kami menjual yaitu mie goreng pedas yang berlokasi di Asrama Matrikulasi Institut Agama Islam Tazkiyah di Bogor, Dramaga. Nah, teman-teman pasti bertanya, latar belakangnya kenapa sih kami memilih usaha ini? Alasan kami dalam memilih usaha kami ini, ya karena pertama kami sudah mempunyai usaha ini dan kami sudah menjalankannya di asrama matrikulasi Tazkiyah, yang mana kami beri nama yaitu Mie Jagoan. Sehingga kami sudah mempunyai data terkait penjualan dan pengeluaran dari bisnis ini. Sehingga kami bisa menghitung COGS dan laba rugi. Baiklah, akan kita bahas di pembahasan kedua yang akan dibahas oleh saudara Yoga Abdia Baratarawa. Baiklah, selanjutnya memasuki data usaha. Yang pertama, data penjualan. Untuk mie gorengnya kami hargai satu buah Rp9.000. Dimulai dari tanggal 13 Juni, terdapat 8 penjualan dengan pendapatan Rp72.000. Selanjutnya, di tanggal 17 Juni, terdapat 10 penjualan dengan pendapatan Rp90.000. Selanjutnya, 20 Juni, terdapat penjualan 13 penjualan dengan harga Rp117.000. Selanjutnya 23 Juni terdapat penjualan sebesar 11 buah dengan pendapatan Rp99.000. Selanjutnya tanggal 26 Juni memperoleh pendapatan hanya 4 dengan pendapatan Rp36.000. Total pendapatan selama 1 bulan adalah Rp46.000 dengan pendapatan Rp414.000. Yang kedua, data pengeluaran dalam 1 bulan. Yang produk yang pertama adalah mie instan dengan banyaknya 65 bungkus dengan harga Rp228.700. Yang kedua adalah minyak goreng sebanyak 2.000 ml dihargai Rp30.000. Selanjutnya mie telur sebanyak 13 bungkus dihargai dengan Rp58.500. Selanjutnya adalah timun sebanyak 1.650 gram
dengan harga Rp25.000. Selanjutnya adalah cabai jablay dengan sebanyak 900 gram kami dengan harga Rp44.000. Selanjutnya adalah bawang putih sebanyak 125 gram seharga Rp5.000. Selanjutnya bawang merah seberat 200 gram dengan harga Rp10.000. Selanjutnya Royco 94 gram dengan harga Rp4.450. Selanjutnya kecap manis dengan harga sebanyak 430 ml dengan harga Rp11.700. Selanjutnya gas dengan berat 1.150 gram dengan harga Rp50.000. Selanjutnya air sebanyak 19.000 ml seharga Rp5.000. Selanjutnya kami sewa kompor dengan harga Rp5.000. Selanjutnya sewa spatula dengan harga Rp2.000. Selanjutnya sewa wajan dengan harga Rp3.000. Selanjutnya ada blender cabai portable dengan harga Rp35.000. Selanjutnya talenan Rp2.900. Selanjutnya ada penyaring Rp12.843. Selanjutnya sunlight beratnya 210 ml dengan harga Rp5.000. Dan selanjutnya plastik asoy 50 buah dengan harga Rp12.000. Selanjutnya ada kertas nasi 100 lembar dengan harga Rp12.000. Selanjutnya kertas kopi 56 lembar seharga Rp2.000. Selanjutnya isi ekster sebanyak 1.000 buah dengan harga Rp2.000. Total data pengeluaran kami dalam 1 bulan berjumlah Rp566.093. Yang ketiga, data persediaan bahan di akhir atau sisa bahan jualan kami selama 1 bulan. Mie instan bersisa 42 bungkus dengan harga Rp147.775. Mie telur yang tersisa 4 bungkus dengan harga Rp18.000. Minyak goreng bersisa 1.540 liter dengan harga Rp23.100. Timun bersisa 960 gram dengan harga Rp14.545. Cabai bersisa 440 gram dengan harga Rp21.511. Bawang putih yang tersisa adalah 33 gram dengan harga Rp1.320. Bawang merah bersisa 16 gram dengan harga Rp800. Royco bersisa yang tersisa 48 gram dengan harga Rp2.272. Kecap bersisa 200 ml dengan harga Rp5.442. Gas bersisa 460 gram dengan harga Rp20.000. Selanjutnya air bersisa 600 ml dengan harga Rp158. Selanjutnya kertas nasi bersisa 654 lembar dengan harga Rp6.480. Selanjutnya label brand yang tersisa 10 lembar dengan biaya Rp357. Selanjutnya plastik asoy tersisa 4 buah dengan biaya Rp960. Selanjutnya isi ekster bersisa yang tersisa Rp954 dengan biaya Rp1.908. Total bahan selama 1 bulan yang tersisa adalah Rp264.628.
Baiklah, ini adalah data usaha kami selama 1 bulan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Izhar Sapawi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan klasifikasi biaya. Kemudian kami membagi dalam 4 komponen biaya, yaitu termasuk diantaranya yang pertama itu adalah direct material, direct labor, kemudian ada indirect material overhead, kemudian ada period cost. Tentu di antara direct material yang pertama kita bahas itu kami ada beberapa menyediakan itu misarimi, metalor. Kemudian total dari misarimi dan metalor itu berjumlah 287.200 rupiah. Kemudian pada direct labor kami ada gaji, total keseluruhannya ada 4.000. Dilanjutkan dengan indirect material overhead. Di sini disediakan itu adalah blender cabai, talenan, penyaring, minyak goreng, timun, cabai, bawang putih, bawang merah, roiko, kecap. Di antara keseluruhan yang ditotalkan dalam sebuah indirect material overhead itu, maka total bahan lain itu berjumlah 130.150 rupiah. Kemudian ada total bahan lain, itu ada gas, ada air. Kemudian ditotalkan dengan total utility itu berjumlah 55.000 rupiah ya. Kemudian ada kompor, wajan, spatula, itu termasuk kepada total sewa. Kami masukkannya kepada total sewa itu berjumlah 10.000 rupiah. Kemudian ada sunlight, itu masuk kepada total perlengkapan kebersihan. Itu berjumlah 5.000. Kemudian kita masukkan lagi kepada total indirect material yang telah diperhitungkan, itu berjumlah keseluruhannya itu sekitar 213.584. Saya ulangi, 213.584 rupiah. Kemudian ada total indirect material tadi yang sudah dijelaskan dengan total 213.584 itu. Kemudian dilanjutkan dengan period cost. Dalam period cost ini terdapat beberapa bahan, yaitu plastik asoy, kertas nasi, label brand, isi hektar. Kemudian ditotalkan dari seluruhnya itu berjumlah total period cost-nya itu sekitar 28.000 rupiah. Dari indirect material, direct labor, indirect material overhead, period cost, maka kami jumlahkanlah total semuanya dari total DM, total DL, total bahan lain, total utility, total sewa, dengan total period cost. Yang dijumlahkan keseluruhannya, maka dapatlah total keseluruhannya itu berjumlah 532.784 rupiah. Maka itulah jumlah keseluruhan dari direct material, direct labor, indirect material, overhead, kemudian period cost. Mungkin itu saja pembahasan dari klasifikasi biaya yang telah kami membaginya dalam 4 komponen yang seperti saya jelaskan tadi. Maka selanjutnya masuk ke slide selanjutnya akan dibahas oleh saudara Rizky Atani. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke slide laporan CO gas dan laba rugi. Yang pertama, dari data-data yang sudah dipaparkan di slide sebelumnya, kita dapatkan untuk laporan CO gasnya yaitu di direct material cost. Untuk beginning inventory-nya kami 0 karena tidak ada persediaan yang tersisa di periode sebelumnya. Lalu untuk purchase of direct material itu pembeliannya sebesar 287.200 rupiah. Lalu didapatlah hasil untuk biaya persediaan yang telah digunakan yaitu 287.200. Untuk ending inventornya sendiri yang sudah dipaparkan di slide sebelumnya itu sebesar 264.628 rupiah.
maka dikurangi dapatlah hasil direct material yang telah digunakan yaitu Rp22.572. Lalu untuk direct manufacturing labor cost untuk DL-nya yaitu kami biayai yaitu 4.000. Lalu masuk ke indirect manufacturing cost. Lalu untuk depreciation equipment, depresiasi peralatan yaitu yang telah dijelaskan di slide sebelumnya itu sebesar Rp13.434. Lalu untuk bahan-bahan lain itu sebesar Rp130.150. Untuk utility yaitu gas dan air itu sebesar Rp55.000. Untuk sewa peralatan yaitu sebesar Rp10.000 dan peralatan untuk kebersihannya yaitu sebesar Rp5.000. Maka total indirect cost-nya adalah sebesar Rp213.584. Maka dapatlah total biaya produksinya itu sebesar Rp240.156. Lalu untuk at beginning work in process dan adapun at beginning finish good itu kami di sini 0 karena untuk usaha kami ini tidak bisa disimpan adapun barang setengah jadi dan barang jadinya, maka ketika dipesan maka di situ pula habisnya. Maka di sini kami 0. Maka dapatlah COGM-nya yang sama dengan total biaya produksi itu sebesar Rp240.156 dan COGS-nya juga Rp240.156. Kita masuk ke income statement, laporan laba ruginya. Kita dapatkan untuk penjualan kami, pendapatan kami itu dari 46 produk dikali 9.000 dapatlah hasil 414.000. Maka dikurangi COGS yang tadi kita dapatkan Rp240.156. Maka dapatlah gross profit laba kotornya Rp173.844. Lalu selanjutnya dikurangi oleh period cost, biaya-biaya yang tidak masuk dalam proses produksi yaitu 28.000 dan pajak tidak ada 0. Maka untuk net profit dari usaha bisnis mie jagoan kami ini adalah Rp145.844. Baiklah, sekian mungkin video laporan COGS dan laba rugi ini dari kami. Mungkin bisa dipahami dan bisa dikembangkan buat untuk UMKM yang ingin juga menyusun laporan COGS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.